Hai pendengar semua, selamat datang dan mendengarkan audiobook dari Audiotune. Kita lanjutkan novel karya K.L. Nurmala yang berjudul Tuan Muda yang Terhina. Dengan pengisi suara Restika. Dan inilah episode yang ke-36, Arjuna. Selamat mendengarkan. Samar-samar terdengar suara bising kendaraan di kejauhan. Lantai berwarna putih yang telah usang jadi hal pertama yang dilihat Joshua ketika membuka kedua matanya. Tak hanya merasakan sakit hampir di setiap bagian tubuh, Joshua juga merasakan tangannya pegal dan sulit digerakkan. Perlahan Joshua mengangkat wajahnya yang meringis kesakitan. Untuk sesaat Joshua terlihat belum sadar sepenuhnya. Sampai kemudian ia pun bergumam. Di mana aku? Joshua mulai memperhatikan sekelilingnya. Ruang kosong yang pengap dengan penerangan hanya dari sela ventilasi seadanya. Oh, ringisnya pelan. Raut wajahnya memperlihatkan kebingungan yang teramat sangat ketika menyadari kondisinya saat ini. Siapa yang melakukan ini padaku? Di balik wajahnya yang meringis menahan sakit, terlihat emosi yang mulai meninggi. Tunggu, apa aku di ruang interogasi? Batinnya kemudian. Joshua mengurutkan kejadian yang berusaha diingatnya. Kilasan beberapa orang yang mendekati mobilnya dan menyeretnya keluar dari mobil terekam jelas di ingatan Joshua. Mereka memukuli Joshua tanpa ampun, hingga tak sadarkan diri dan berakhir di tempat ini. Siapa mereka? Entah mengapa Joshua sangat yakin mereka bukanlah orang-orang dari kepolisian. Apa mereka orang suruhan Adam? Batinnya lagi. Joshua langsung menoleh ke arah pintu ketika terdengar ada yang membukanya. Seorang pria yang tidak dikenalnya masuk dengan gerakan tangan seperti mempersilahkan seseorang. Jadi dia yang melakukan ini padaku? Tuan Muda Al-Fatih? Geram Joshua dalam hati. Joshua menatap nyalang pada Tuan Muda yang memasukkan kedua tangannya ke dalam saku celana. Dengan santainya Tuan Muda Al-Fatih berjalan menghampiri Joshua yang sedang terduduk di kursi dengan kedua tangan terikat ke belakang. Apa kabar, Jo? Sapanya santai. Tuan Muda mendudukan bokongnya di kursi yang telah disediakan anak buahnya tidak jauh dari posisi Joshua. Joshua mengerutkan keningnya. Suara itu sepertinya sangat familiar di telinga Joshua. Kau... Apa yang kau lakukan padaku, ha? Tanya Joshua dengan nada yang meninggi. Menurutmu apa? Arjuna balik bertanya dengan santainya. Kuperingatkan, jangan ikut campur urusanku. Apa kau cari muka di hadapan Adipura, ha? Tanya Joshua berang. Cari muka? Aku hanya menghukum orang yang sudah menyesuaikan istriku. Itu saja. Sahut Tuan Muda enteng sambil menyeringai. Istrimu? Bagaimana mungkin? Aku bahkan tidak mengenalnya. Sahut Joshua. Masih dengan seringaiannya, perlahan jari-jari Arjuna bergerak di bagian pipi untuk melepas jambang palsunya. Joshua semakin mengerutkan kening sambil menduga-duga ketika Arjuna melempar jambang itu sembarangan. Kedua mata Joshua terbelalak saat Arjuna melepas kacamata hitam yang dikenakannya. Bagaimana? Apa kau masih menyangkal tidak mengenal istriku? Tanya Arjuna dingin. Kau? Jadi Tuan Muda Al-Fatih itu adalah kau, Arjuna? Joshua menatap tajam pada Arjuna dengan mimik wajah tak percaya. Begitulah, sahut Arjuna singkat. Joshua tergelak dengan apa yang terjadi. Tidak mungkin. Kau pikir aku akan mempercayaimu? Sampah sepertimu.
Tidak mungkin seorang tuan muda. Kau tidak akan bisa mengelabuiku. Pekiknya. Terserah kau percaya atau tidak. Yang pasti setelah ini kau akan membusuk di penjara. Sahut Arjuna dingin sambil membuka lembaran berkas yang diberikan anak buahnya. Joshua pun teringat pada foto wajah mendiang Tuan Muda Al-Fatih yang pernah dilihatnya. Bukankah saat itu ia juga sempat berpikir wajah itu mirip Arjuna? Joshua memperhatikan gelagat seorang pria yang masuk ke dalam ruangan itu dan membisikkan sesuatu pada Arjuna. Postur tubuhnya yang tinggi besar dikenali Joshua. Dia kan supir Tuan Muda itu. Sial, jadi benar Arjuna adalah Tuan Muda Al-Fatih. Batinnya. Masuklah, ujar Arjuna. Joshua menoleh ke arah pintu dan terkesiap melihat siapa yang berjalan menghampiri mereka. Siapa yang tidak mengenal Santoso, pengacara yang terkenal handal dalam menangani setiap kasus yang ditanganinya. Dan dua orang pria yang bersama Santoso itu, oh my God. Joshua berusaha meronta untuk melepaskan ikatan di tangan dan kakinya ketika melihat dua pria itu memperlihatkan tanda pengenal kepolisian. Kau mau kemana, Jo? Apa kau mau ke kamar kecil? Tahan dulu sebentar, karena mereka akan membawamu bertemu dengan ibumu. Ujar Arjuna dengan raut mengejek. Brengsek, lepaskan aku. Kalau kau memang berani, hadapi aku seorang diri. Jangan membawa polisi. Dasar pengecut. Umpatnya. Arjuna menyeringai sinis. Ia berdiri dan berjalan menghampiri Joshua. Pria itu mengerang kuat merasakan tarikan kasar Rahul pada rambutnya dan memaksanya menengadahkan wajah. Aku tidak ingin mengotori tanganku, Jo. Dan lagi, dosa-dosamu terlalu banyak. Kalau aku membunuhmu, itu akan jadi hukuman paling ringan untukmu. Jadi sebaiknya kau mempertanggungjawabkan perbuatanmu. Tenang saja, kau tidak sendiri. Ada ibu dan juga rekanmu, Irwan di sana. Jadi kau tidak akan kesepian. Baiklah, karena aku harus pergi, aku akan menyerahkanmu pada polisi. Sampai jumpa, Jo. Mungkin bagimu aku terlihat seperti sampah, tapi kenyataannya kaulah sampah yang sebenarnya. Tandas Arjuna. Joshua tak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya bisa menahan geram dalam hatinya. Arjuna bicara sebentar dengan Santoso dan dua polisi yang ada di sana. Setelah Santoso menegaskan tidak akan menyeret nama Al-Fatih dalam kasus ini, Arjuna pun meninggalkan ruangan itu. Di pintu masuk, Arjuna berpapasan dengan Adam. Berbeda dengan Adam yang terheran-heran. Arjuna berlalu seakan tidak mengenal pengacara Adipuralen itu. Dia, gumam Adam sambil menatap penuh tanya pada rekan seprofesinya Santoso. Tuan Muda Al-Fatih, Tuan Arjuna, menantu Tuan Adipura. Tegas Santoso. Adam menganga tak percaya. Ia menoleh pada pintu yang masih terbuka dan tentunya Arjuna sudah tidak ada. Adam menyimpan keterkejutannya untuk sementara. Ia menatap geram pada Joshua. Setelah berbicara panjang lebar dengan Santoso dan kedua polisi itu, mereka pun menunggu mobil unit kepolisian untuk membawa Joshua menemui ibunya yang sudah terlebih dahulu digelandang ke kantor polisi. Arjuna boleh lega. Permasalahan Natasha dan Adipuralen sudah diserahkan pada pihak yang berwenang menyelesaikannya. Namun ia merasa gundah mengetahui Mubarak sudah tiba dan sedang mempersiapkan penerbangan untuk nanti malam. Rahul, bawa aku ke Adipuralen. Pinta Arjuna pelan. Baik, Tuan Muda. Arjuna melemparkan tatapannya keluar. Pikiran dan hatinya bergulat mempertimbangkan keputusannya menyanggupi panggilan Abdullah. Bagaimana dengan Natasha? Apakah wanita itu akan menunggunya? Sesampainya di depan gedung Adipuralen,
Arjuna turun dari mobil tanpa menunggu Rahul membukakan pintu. Ia mengabaikan tatapan heran dari security yang hendak menyapanya. Arjuna melangkahkan kaki dengan tergesa-gesa. Ia menuju lantai paling atas gedung itu dengan menggunakan lift eksekutif. Langkah lebar Arjuna keluar dari lift dan menuju ruangan Natasha. Namun setibanya di ruangan itu tidak ada siapapun di sana. Kemana Natasha? Apakah dia ada di ruangan Adipura? Gumam Arjuna pelan. Arjuna melangkahkan kaki ke ruangan direktur utama. Saat ini ia sangat ingin bertemu Natasha. Sekali saja sebelum Arjuna meninggalkan negara ini. Ceraikan dia! Terdengar seruan Adipura dari dalam ruangan. Arjuna tertegun bersamaan dengan Rama yang hendak menutup pintu ruangan itu. Mas Ar. Shh. Arjuna memberi isyarat pada Rama untuk diam dan membiarkan pintunya sedikit terbuka. Bersambung. Episode ini telah usai. Jika suka, jangan lupa tekan tombol favorit di audiobook novel ini. Terima kasih telah mendengarkan. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.